Baik, para pemirsa CTV Allah muliakan, kita lanjutkan kembali pembicaraan kita tentang tema sumber dan kaidah hukum Islam. Kita sudah berbicara banyak tadi tentang sumber, ya, berkaitan dengan Quran, Sunnah dan lain sebagainya. Mungkin yang belum tersampaikan adalah berkaitan dengan kaidah, ya, kaidah-kaidah hukumnya. Mungkin bisa disampaikan. Ya. Apa maksudnya? Ini mungkin lebih ke kawaid fikih ya. Kawaid fikih ya. Okay. Kita mengenal ada kawaid dalam kajian fikih itu ada dua. Ada yang disebut dengan usul fiqh. Jadi usul fiqh ini juga merupakan kawaid fikih. Kemudian ada yang ingin kita bahas ini adalah kawaid fikih. Okay. Ini perbedaan antara usul fiqh dengan kawaid fikih. Kalau usul fiqh itu merupakan dasar dari fikih, dasar-dasar pokok dari fikih, sehingga kalau usul fiqh itu harus duluan ada, sehingga karena berdasarkan usul fiqh inilah melahirkan fiqh, ya, karena dia merupakan dasarnya. Makanya kalau kita baca Mabadi Asyarah, pengantar 10 itu dikenal dalam kajian ilmu klasik gitu ya. Ya. Pengantar sebuah ilmu, disiplin ilmu. Baik. Ada 10 buah. Oke. Ada nama, ada waktu, pencetusnya, ada masailnya, ada maudu'nya. Ya. Itu Istimdad, oke. tempat pengambilan sumber pengambilan ilmu usul fiqh itu adalah bahasa Arab. Kemudian ilmu kalam. Kalau seandainya usul fiqh itu dipengaruhi oleh Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Ya. Kemudian bahasa Arab, ilmu kalam. Jadi dibangun dulu, inilah ketimpangan mazhab Syafi'i. Jadi usul fiqhnya sudah dirumus oleh imam mazhab. Jadi kemudian pengikutnya akan lebih mudah Mengembangkan lagi gitu. mengembangkan dalam fikih. Oh, iya. Jadi makanya mazhab Syafi'i, kata ahli sejarah, jarang sekali plat. Karena sudah terrumus dalam konsep, sudah terrumus dalam kawaid. Baik. Itu usul fiqh ya. Baik. Beda kalau kawaid fiqh nggak seperti ini, lebih terkenal awalnya itu dari kalangan mazhab Hanafi. Karena dalam mazhab Hanafi Abu Hanifah tidak sempat merumuskan sebuah kitab, bukan beliau berkata usul fiqh, tapi tidak sempat merumuskan sebuah usul fiqh, sehingga fiqhnya sudah ada duluan. Oke. Sudah dirumuskan. Inilah yang disebut dengan kawaid fiqh. Misalnya begini, dalam fikih Syafi'i ya, salat perlu niat, wudu perlu niat, puasa perlu niat, haji perlu niat, zakat perlu niat. Dirumuskanlah bahwa ibadat membutuhkan kepada niat. Kullu ibadat yaftakiru ila niat. Oh, iya. Setiap ibadat berhajat membutuhkan kepada niat. Ini rumusan setiap ibadat membutuhkan kepada niat itu muncul setelah ada fikihnya. Oleh karena itu dalam orang-orang yang menjelaskan tentang kawaid fiqh menjelaskan itu kawaid fiqh tidak bisa jadi dalil hukum. Hanya sekedar Tidak bisa jadi sumber hukum. tidak bisa jadi sumber hukum. Oke. Baik. Itu hanya sekedar membantu kita untuk memahami fiqh dalam sebuah mazhab. Kawaid fiqh mazhab Syafi'i seperti al-asbah wan nadzair. Dengan belajar itu kita memahami logika fikih. Oke. Dalam mazhab Syafi'i. Jadi itu intinya seperti itu. Kalau usul fiqh, usul dulu muncul fiqh. Kemudian kalau kawaid fiqh fiqh dulu, baru ada kaidah-kaidahnya. Dalam mazhab Syafi'i ada 5 yang sering disebut sebagai kawaid fiqh yang sangat kuat. Artinya banyak sekali pokok di dalamnya masuk di situ. Hampir semua fikih Syafi'i masuk di dalam, tidak keluar dari itu. Baik. Ada al-umuru bima qasadiha, semua urusan dengan kasatnya. Kemudian ada ad-darar yuzal, dihilangkan. Betul. Kemudian ada al-adat muhakkamah, adat menjadi pijakan hukum. Yang keempat apalagi masyaqqah tadilul taysir. Ada kesukaran yang merubah kepada kemudahan. Yang kelima apalagi? Udah tadi disebut misal ad-darurat. Ad-darar juga. Ad-darur tubihul mahdhurat. Maksud
Masuk tuh. Kalau nggak salah saya al-yaqinu la Oh, yurfa syak. al-yaqin la yuzalu bisyak. Nah, tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-raguan. Betul, betul, betul. Jadi itu ya, kalau nggak salah itu 5. Iya, iya, iya. Jadi dari 5 kawaid ini yang dirumuskan oleh orang-orang mazhab Syafi'i, itu umumnya fikih Syafi'i merujuk ke sana. Hmm. Cuman kalau kita baca lebih jauh tentang kawaid fiqh, itu ada kawaid-kawaid lain yang lebih tepat disebut mukhtalafun fiqh pada puru. Artinya banyak yang masuk dalam kawaid itu dan yang dikecualikan dari kawaid itu hampir sama. Jadi itu tidak jelas-jelas, tidak bisa cuman kita untuk mencari logika-logika saja, logika-logika fikih berdasarkan kawaid itu. Jadi oleh karena itu kita lihat kalau kenapa dalam judul-judul judul-judul kitab kawaid lama Iya, iya. itu nggak ada disebut kawaid fiqh. Kitab al-ashbah wan nadhair. Oke. Ya. Arti al-ashbah wan nadhair itu apa? Puruk-puruk yang mirip-mirip. Hukumnya. Kalau nadhair itu miripnya sedikit. Itu penjelasan dalam apa itu? Dalam kitab Fawaidul Oke. karangan Syekh Yasin Al-Badani. Oh, iya, iya, iya. Itu dijelaskan kalau al-ashbah itu persamaan lebih banyak antara satu puruk dengan puruk lain. Kalau nadhair persamaannya sedikit, biasanya seperti itu. Makanya orang fikih yang berserakan banyak itu dikumpulkan dalam al-ashbah wa nadhair. Maka muncullah kitab-kitab kawaid fikih itu dengan nama kitab al-ashbah wa nadhair. Itu seperti Imam Sayuti, seperti punya Imam Subuki kalau dalam mazhab Syafi'i, ada ashbah wa nadhair karangan Ibnu Najim dalam mazhab Hanafi. Jadi itu yang istilah populer. Kenapa punya istilah seperti itu? Dikarenakan ulama dulu tidak menjadikan kawaid-kawaid itu sebagai sumber rujukan seolah-olah itu seperti dalil. Tapi hari ini kesannya ya, apalagi ini orang baru belajar jadi mahasiswa, sepertinya kawaid itu jadi dalil, itu tak bisa. Sehingga makanya mereka lebih mengenal kawaid. Kalau kawaid kan harus jadi rujukan. Pada ulama zaman dulu itu lebih populer, walaupun mereka menyebut kawaid fiqh, tapi lebih populer menyebut itu asbah wan nadhair. Asbah wan nazair. Jadi dengan demikian kita harus diakui bahwa orang yang mempelajari fiqh itu harus belajar kawaid fiqh. Karena logika-logika fiqh muncul di situ. Nah, misalnya seperti keyakinan, tidak bisa hilang dengan keraguan. Oke, al-yaqin la yuzalu Kenapa? bisyak. Karena keyakinan itu sudah ada. Tentu keyakinan yang sudah ada tidak boleh dihilangkan dengan keraguan, harus dihilangkan dengan yakin juga. Tidaknya dzan yang sangat kuat. Contohnya bagaimana? Nah, misalnya di dalam fikih Syafi'i itu sering terjadi. Kita melihat satu benda, ini aqua. Oke. Buka ya. Oke. Masuk benda, sepertinya ini tai cecak. Dan ada ini ya. Pertanyaannya adalah selama kita tidak bisa memastikan itu tai cecak, itu kan cuma kita lihat cuma bentuknya serupa tai cecak, tapi belum tentu tai cecak. Karena kita lihat kita jatuh dari cecak jatuh ke sini. Karena yang serupa itu belum tentu, tapi memang mendatangkan dugaan itu tai cecak. Oke, oke. Tapi air ini kan yakin kita dari suci. Jadi keyakinan yang suci ini tidak bisa hilang dengan hanya karena melihat ada tai cecak di situ. Ada sesuatu benda yang miripnya. Ya mirip seperti itu. Oke. Kecuali memang kita yakin memang itu tai cecak, itu udah lain. Iya, oke. Nah, ini sebenarnya kalau di kalangan ibu-ibu di rumah sangat penting itu. Iya. Buku saya itu ada menjelaskan tentang asfal dan dahir. Oke. Itu kaidah itu sangat penting karena kita lihat ibu-ibu sangat sibuk masalah najis. Oke. Apalagi ada penyakit was-wasnya sedikit, itu susah itu. Nah, jadi itu kaidah itu sangat penting ya. Misalnya sebagai contoh saya bilang tadi, selama itu dalam kitab Yanah sebagai contoh yang sangat ekstrim lagi itu. Ada satu timba. Itu dalam kitab Yanah. Itu suci, kita yakin suci. Oke. Kemudian moncong anjing Basah. masuk Masuk? dalam timba. Tapi dalam timba itu airnya nggak penuh. Oke.
Kan kita ragu, apakah moncongnya itu menyentuh air apa enggak? Oke. Karena airnya tidak penuh. Begitu dia mengeluarkan moncong anjing, ada basah-basah di mulutnya. Oke. Pasti kita akan langsung kita mengasumsi bahwa itu air yang di mulut anjing adalah air dalam timba. Iya. Tapi pernahkah kita lihat air di moncong itu memang sudah ada luar apa muncul setelah dia memasukkan moncong mulutnya itu ke dalam timba? Kan Oke. enggak. Iya. Selama tidak ada bukti yang membuktikan bahwa air di mulut anjing itu berasal dari timba, Iya. maka kita bisa menghukum bahwa air itu masih suci. Karena al yakin la yurfa bil syak. Keyakinan tidak bisa hilang dengan keraguan. Iya. Jadi kalau kaidah ini kita pahami, itu sangat bantu ibu-ibu di rumah. Iya, betul. Susah sekali itu. Aduh, ini udah hama anjing, udah hana anjing segala macam. Ada Ya. cicak di rumah kan susah ya terjadi cicak, susah sekali itu. Tapi pada dalam agama itu kan mudah, tidak diberat. Tapi tentu kita harus ada kawaid, harus ada peraturan. Iya. Jangan nanti udah apa kalau kurang cicak apa tajuk-tajuk waju itu nggak sah ibadat. Ada Iya. peraturannya, kan. Iya. Jadi itu sangat penting itu. Saya lihat banyak sekali ibu-ibu yang bermasalah tentang masalah najis di rumah. Nah, jadi itu ada aturan mainnya. Makanya kalau dalam buku itu dia jelas panjang lebar itu penjelasan dari Imam Sayyidi Iya. dari kitab Al-Ashbah wan Nadhair. Di mana kapan kita beramal dengan asal, kapan kita beramal dengan zahir. Zahirnya kalau memang bentuknya serupa seperti tai cecak, maka dia adalah najis, itu zahir. Iya. Tapi asalnya air itu adalah suci secara meyakinkan. Mm. Kapan kita beramal dengan asal, kapan kita beramal dengan zahir. Baik. Kalau misalnya hukum fikih yang begini, apa ininya qawaid fikihnya ya? Kalau kita tadi kembali kepada 5 yang tadi ya, 5 yang asasi. Misalnya berkaitan dengan kita ragu dalam sholat kita 3 rakaat atau sudah 4. Ya. Itu masuk kaidah mana? Kalau seandainya Ah. itu kalau dalam bidang salat, kalau kita masih dalam salat, kalau kita ragu 3 Atau 4? atau 4, Oke. kita yakin 3 kan? Yang ragu apakah udah masuk ke 4 apa belum? Oke. Berarti itu kembali kepada asal, yakin berarti 3. Oke, masuk nggak kaidah dari yang Iya. 5? Kaidah yang mana tuh kira-kira? Apa tadi? Al yakinu la yurfa bil syak. Oh, itu ya. Keyakinan 3. Ya kan? Keyakinan 3 itu tidak bisa hilang. Hanya dengan sebab keraguan yang keempat tadi. Oh iya. Ya kan? Oke. Jadi nggak bisa itu. Jadi harus kembali kepada 3. Tapi ini berbeda dalam fikih dijelaskan begini. Berbeda apabila kita selesai salat. Apabila telah selesai salat, berarti itu sudah kita keluar dari paket ibadat itu. Jadi keraguan itu tidak memberi asar, tidak mempengaruhi. Jadi seperti itu dijelaskan. Baik, ini ada satu contoh hukum fikih ya. Apakah ada kawaidnya atau bagaimana? Misalnya berkaitan dengan kalau kita sholat, kita jadi imam nih. Ya. Kita sudah membaca takbirul ihram, sudah angkat tangan. Nah, tapi sebelum itu kita ikuti pesan-pesan berikut ini.